Chapter 1021 Xiaoyan muncul di arena kompetisi. Suara yang tiba-tiba terdengar di sisi telinganya menyebabkan Lin Yan terkejut. Pikiran di benaknya menjadi tumpul sesaat kemudian, matanya tiba-tiba melebar. Dia langsung berbalik. Kedua matanya menunjukkan kegembiraan dan keterkejutan yang tidak disangka-sangka ketika dia melihat wajah yang akrab itu. Jangan katakan apapun. Xiaoyan hanya tersenyum dan berbisik saat melihat ekspresi terkejut Lin Yan. Lin Yan segera bereaksi setelah mendengar suara yang akrab ini lagi. Kegembiraan yang sulit untuk dijelaskan dengan cepat melonjak ke matanya. Lin Yan mengangguk dan berkata, menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Dia berkata, kawan baikku, mengapa kamu datang ke Central Plains? Xiaoyan menyeringai di hadapan ekspresi bersemangat Lin Yan. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa ini bukan tempat untuk mengobrol. Lin Yan juga tersadar saat melihat ini, tatapannya menyapu. Situasi tak terduga yang tiba-tiba seketika itu jelas menarik perhatian semua orang yang hadir. Mereka semua bisa melihat Xiaoyan tiba-tiba memasuki arena untuk menyelamatkannya dari tangan Wang Chen dengan cara secepat kilat. Cukup banyak penjaga ahli pavilion angin petir di sekitar arena segera bergegas. Ketika mereka melihat apa yang dilakukan Xiaoyan, suara geram terdengar dari arena. Siapa kamu? Mengapa Anda mengganggu kompetisi? Lebih dari selusin ahli pavilion angin petir. Dengan sayap Douki di punggung mereka mengangkasa di udara. Mereka mengelilingi Xiaoyan dengan mata dingin dan tegas. Senjata yang mereka pegang di tangan mereka samar-samar memancarkan kilatan dingin. Perubahan tiba-tiba yang tidak terduga juga melebihi perkiraan Wang Chen. Ketika dia pulih, matanya yang gelap dan dingin segera terkunci pada Xiaoyan. Belati berwarna hitam di tangannya dengan lembut bergesekan satu sama lain, mengeluarkan suara berderit yang menyebabkan jantung seseorang terasa dingin. Menurut aturan pertemuan besar, seseorang tidak bisa terus menyerang siapapun yang mengaku kalah. Namun, orang ini sebelumnya mengabaikan aturan tersebut. Bukannya mengkoreksi orang itu. Mengapa kalian malah menginterogasi saya? Xiaoyan melepaskan tangan yang meraih bahu Lin Yan. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melirik selusin ahli dari pavilion angin petir saat dia berbicara dengan suara samar. Xiaoyan tidak ingin mengungkap identitasnya di sini. Oleh karena itu, dia sengaja menekan suaranya, menyebabkan suaranya menjadi sedikit serak. Selusin lebih ahli dari pavilion angin petir tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Xiaoyan. Semuanya melirik Wang Chen. Mereka tentu saja menyaksikan adegan itu sebelumnya. Namun, dia adalah anggota dari pavilion musim semi kuning. Selain itu, Wang Quanzunze saat ini berada di kursi tamu istimewa. Keputusan apa yang bisa diambil beberapa penjaga seperti mereka dalam situasi ini? Tentu saja, mereka hanya bisa memilih untuk berpura-pura tidak tahu. Namun, mereka tidak menyangka Xiaoyan akan ikut campur. Selain itu, mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang melakukan campur tangan ini tampaknya tidak memahami situasinya sendiri. Mungkinkah dia berpikir bahwa latar belakang Wang Chen ini hanya ia anggap orang biasa? Meskipun mereka berpikir begini, mereka tentu tidak berani berbicara seperti ini di depan umum. Bagaimanapun, Wang Chen adalah orang yang menyalahi aturan menurut perilaku dirinya. Penyelamatan Xiaoyan mungkin agak melanggar aturan, tapi itu wajar. Dia hanyalah sampah yang mengandalkan keberuntungan untuk mencapai titik ini. Tidak apa-apa jika aku membunuhnya. Memangnya apa masalahnya itu? Para ahli dari pavilion angin petir mungkin tidak berani mengatakannya. Tetapi Wang Chen dapat bertindak tanpa rasa takut. Dia segera tertawa dingin, ada penghinaan dalam suara jahatnya. Kamu bajingan. Amarah yang menyala-nyala melonjak ke mata Lin Yan yang berapi-api saat mendengar ini. Dia baru saja mengambil langkah maju, namun dia dihentikan oleh Xiaoyan. Lin Yan hanya bisa menggertakkan giginya penuh amarah setelah dicengkeram oleh Xiaoyan. Dia berbalik dan menatapnya dengan sikap tidak puas. Dalam ingatannya, Xiaoyan tampaknya bukan tipe orang yang akan menelan penghinaan seperti itu. Sepertinya orang-orang dari pavilion musim semi kuning hanya memiliki kualitas seperti itu. Alasan Anda bisa bertahan hingga sekarang adalah karena Anda mengandalkan reputasi pavilion musim semi kuning. Tidak ada gunanya menjadi sok arogan. Xiaoyan memegang Lin Yan saat matanya menatap Wang Chen dan tertawa terbahak-bahak. Dia juga menganggap orang ini sangat merusak pemandangan.
Ekspresi di mata Wang Chen berubah sedingin, ular berbisa ketika dia mendengar ini. Ekspresi ganas samar-samar muncul di wajahnya. Tatapan para kompetitor lain di sekitar arena menuju sosok Xiaoyan. Alis mereka berkerut saat mata mereka menyapu Xiaoyan. Segera, mereka menggelengkan kepala dan bergumam, orang yang sembrono. Di permukaan, kekuatan Xiaoyan secara khusus ditekan pada level Du Huang bintang 8. Dengan kekuatan spiritualnya saat ini, bahkan seorang ahli seperti Fei Tian kemungkinan akan kesulitan melihat dengan jelas kekuatan pastinya, apalagi orang-orang ini. Namun, ada satu pengecualian. Alis cantiknya sedikit mengernyit saat matanya tertuju pada Xiaoyan untuk pertama kalinya. Perasaan khusus bawaan lahirnya menyebabkan dia merasa bahwa dia samar-samar familiar. Sebagai generasi muda, Anda tidak berhak membahas seperti apa pavilion musim semi kuning kami. Murid siapa kau? Katakan pada sesepuh ini. Dengan bisa mengajar murid yang arogan macam dirimu, sepertinya gurumu juga memiliki beberapa kemampuan, bukan? Tawa dingin Xiaoyan baru saja terdengar saat Wang Quanzunse dari kursi di tengah stadion mengangkat alisnya dan melirik Xiaoyan. Suaranya yang samar mengandung perasaan dingin yang pekat. Wang Quanzunse mengukur Xiaoyan saat dia mengucapkan kata-kata ini dan kejutan melintas di matanya. Sekilas, dia tahu bahwa penampilan orang ini sengaja diubah. Hal yang membuatnya paling terkejut adalah aura orang ini memiliki semacam perasaan yang tidak jelas padanya. Ketika dia akan melakukan pengamatan yang lebih dalam, dia merasakan bahwa pihak lain ditutupi oleh lapisan api yang sangat panas. Meskipun ada banyak pembatasan, matanya yang tua dan tajam masih bisa mengukur bahwa kekuatan orang ini kemungkinan besar setidaknya di puncak kelas Du Huang. Perasaan saat penglihatannya terhalang menyebabkan Huang Quanzunse tertegun. Dia memiliki kekuatan Du Zhu, namun dia tidak dapat melihat kekuatan seorang anggota generasi muda. Sementara Huang Quanzunse merasa tercengang dengan ini. Lei Zunse, Feng Zunse, dan Jian Zunse juga berbagi perasaan yang sama ini. Semuanya merasa agak terkejut di hati mereka. Perkataan mendadak yang diucapkan oleh Huang Quanzunse menyebabkan alis Xiaoyan menjadi sedikit merajut. Dia tidak menyangka orang-orang tua ini akan campur tangan dan berbicara dalam kompetisi semacam ini di antara generasi muda. Segera, dia menangkupkan tangannya dan berbicara dengan sikap yang tidak takut. Huang Quanzunse benar-benar berpikir terlalu tinggi tentang aku yang kecil ini. Saya hanya mengatakan kebenaran apa adanya. Teman saya ini sudah mengaku kalah, tetapi pihak lain masih meluncurkan gerakan membunuh. Tindakan ini telah melanggar aturan kompetisi. 3 Master Dusun yang lain tentu telah melihatnya dengan jelas dengan mata kepala mereka sendiri. Saya pikir semua orang tahu siapa yang benar dan siapa yang salah di hati mereka. Cukup banyak orang yang merasa kagum ketika melihat Xiaoyan yang bahkan tidak panik sedikit pun saat menghadapi 4 elit Duzun. Mentalitas ini bukanlah sesuatu yang dimiliki orang biasa. Bagaimanapun, setiap elit Duzun adalah tokoh yang kuat. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka bisa memanggil awan dengan membalikkan tangan mereka dan memanggil hujan dengan begitu juga. Balasan Xiaoyan ini juga agak melebihi perkiraan Lei Zunse dan 2 lainnya. Namun, sebelum mereka bisa menjawab, ekspresi Huang Quanzunse menjadi jauh lebih gelap. Suaranya sedingin es saat dia mengucapkan, banyak cakap. Lei Zunse, selesaikan masalah kecil ini, dan jangan menghalangi kemajuan kompetisi. Seseorang tidak bisa melihat emosi apapun di wajah Lei Zunse saat jarinya dengan lembut menepuk sandaran tangannya. Dia tersenyum tipis, matanya beralih ke Feng Zunse dan Jian Zunse di sampingnya saat dia bertanya, bagaimana menurut kalian berdua? Cara kita harus menangani masalah ini? Orang tua ini sangat licik. Dia tahu bahwa mudah untuk mengalihkan pada orang lain masalah seperti ini. Wang Chen bersalam, jika dia terlalu memihaknya, semua orang akan berpikir bahwa pavilion angin peti tidak adil, akan merusak reputasinya hanya oleh masalah ini. Jika dia tidak melakukan apapun, kemungkinan besar akan menyinggung Huang Quanzunse. Oleh karena itu, dia telah melempar permasalahan ini ke Feng Zunse dan Jian Zunse. Ayo lakukan sesuai aturan. Siapapun yang melakukan pelanggaran dalam kompetisi harus mendapat hukuman yang berat. Namun, karena ini adalah pelanggaran pertama orang ini, biarkan dia menderita 50 serangan tongkat petir dan keluarkan dia dari gunung petir. Huang Quanzunse berbicara dengan nada acuh tak acuh.
Nada suaranya sepertinya mendiskusikan sesuatu yang tidak penting. Tentu saja, dengan kekuatannya, dia memang memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Dia bukannya orang yang bersalah. Apakah Anda mencoba menyebabkan Lei Zunzi berakhir disebut orang yang tidak adil dengan menghukum orang ini secara sembarangan? Feng Zunzi tertawa dan melirik Huang Quan Zunzi sembari dia menjawab. Mata Huang Quan Zunzi menjadi jauh lebih ganas saat dia mendengar ini. Paviliun musim semi kuning takkan memiliki reputasi yang baik jika dia membiarkan Xiao Yan pergi dengan damai setelah dia secara terang-terangan mengejek mereka. Nama baik paviliun musim semi kuning akan hilang. Feng Zunzi benar, meskipun orang ini telah mengganggu kompetisi, dia punya alasan untuk melakukannya. Apalagi, tindakan Wang Chen dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak memiliki rasa hormat terhadap aturan. Akan sangat sulit untuk menjelaskan duduk masalah jika malah orang lain yang dihukum. Mengapa kita tidak melakukan ini saja? Mari kita mundur selangkah dan biarkan orang ini pergi bersama temannya. Pertemuan besar akan bisa terus berlanjut. Apa pendapatmu? Jian Zunzi menggosok janggutnya sambil tertawa. Lei Zunzi terkejut. Segera, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya di dalam hatinya. Kedua orang tua ini jelas berniat membuat Huang Quan Zunzi kehilangan muka. Namun, apa yang mereka katakan juga masuk akal. Paviliun angin petir miliknya bukanlah paviliun musim semi kuning. Gaya dan cara menyelesaikan masalah juga sangat berbeda. Yang bisa dilakukan Lei Zunzi saat itu hanyalah tersenyum meminta maaf kepada Huang Quan Zunzi. Wajah Huang Quan Zunzi menjadi semakin jelek saat melihat ekspresi Lei Zunzi. Tatapannya sedingin es saat dia mengamati Xiao Yan yang menghela nafas lega di dalam arena. Kekejaman samar melintas di wajahnya. Segera, sebuah suara tenang keluar dari depan Feng Zunzi. Karena kamu berpikir bahwa Wang Chen telah bertahan sampai akhir karena dia mengandalkan paviliun musim semi kuning saya. Duzun yang terhormat ini akan memberi Anda kesempatan untuk bertukar pukulan dengan dia. Anda dapat membawa teman Anda dan pergi dengan damai apapun hasilnya. Bagaimana menurutmu? Kata-kata Huang Quan Zunzi segera menimbulkan keributan di stadion. Xiao Yan juga mengerutkan kening. Tampaknya orang tua ini tidak memiliki kemurahan hati yang seharusnya dimiliki oleh seorang elit Duzun. Jangan pedulikan orang tua yang tidak akan berhenti ini. Ayo pergi. Ekspresi Lin Yan sedikit berubah. Dia menarik Xiao Yan dengan niat untuk pergi. Tidak disangka orang tua ini akan mengatakan kata-kata seperti itu. Dia memahami kekuatan Wang Chen dengan sangat baik. Kemungkinan hanya Feng Qing'er dan beberapa orang lainnya yang hadir bisa bertarung dengannya. Jika kamu tidak berani bertarung, kamu harus melakukan koutou 3 kali kepada guru. Masalah ini akan berakhir jika kau melakukannya. Jika tidak, kamu tidak akan bisa pergi. Lidah merah cerah Wang Chen dengan lembut menjilat belati tajamnya saat dia dengan ganas menertawakan Xiao Yan. Mata hitam pekat Xiao Yan menatap tajam ke arah Wang Chen, tangan di bawah lengan bajunya terkepal erat. Haruskah dia bertarung? Atau tidak? Mata semua orang yang hadir berhenti di Xiao Yan. Mereka semua ingin tahu bagaimana pemuda ini yang tampak tidak patut atau sombong akan menghadapi provokasi Wang Chen. Meskipun sebagian besar orang yang hadir tidak menaruh banyak harapan, mereka masih berharap Xiao Yan bertarung dengan Wang Chen karena dia terlalu sok dan arogan. Xiao Yan akhirnya menghela nafas perlahan di depan semua orang beberapa saat kemudian. Xiao Yan, jangan gegabah. Lin Yan buru-buru berkata, ekspresinya berubah saat melihat tindakan Xiao Yan. Xiao Yan menoleh dan tersenyum. Setelah itu, dia membebaskan dirinya dari cengkeraman Lin Yan saat dia dengan lembut berkata, tenanglah. Seseorang yang datang dari Akademi Dalam tidak akan lebih lemah dari beberapa orang serampangan dari paviliun musim semi kuning. Xiao Yan perlahan mengambil langkah maju setelah mengucapkan kata-kata itu. Matanya menatap Wang Chen dan sebuah ucapan sederhana menyebabkan darah panas dari banyak orang yang hadir mendidih. Bersambung ke chapter 1022. Melawan Wang Chen.